Halo guys, balik lagi bersama saya Randy di channel YouTube Tokopedia.com. Ternyata nggak kerasa ya, udah 6 tahun Samsung mengeluarkan Galaxy Foldable ini secara resmi. Selama itu juga, pikiran masyarakat kita kalau tentang HP lipat tuh udah pasti punyanya Samsung ya. Itu juga jadi komitmen jangka panjangnya Samsung. Dan kayaknya tahun ini persaingan HP lipat di Indonesia mulai berasa ya. Yang dimana tahun lalu Oppo mengeluarkan Oppo Entry Fold dan juga sekitar 2 bulan yang lalu Vivo mengeluarkan X Fold mereka. Tentu aja Samsung nggak mau ketinggalan dengan mengeluarkan Galaxy Z Fold generasi ke-6-nya. Bahkan bukan cuma HP Fold-nya, HP Flip-nya juga mulai berasa saingannya ya. Tapi tetap aja, walaupun brand lain sudah mengeluarkan HP Fold dan Flip-nya, Samsung kan tetap nomor 1 untuk urusan HP lipatnya. Kalau misalnya ada HP lipat baru, mungkin masyarakat pada mikir nanti dulu lah. Mending ambil Samsung aja yang kualitasnya udah jelas. Apalagi kita harus mengeluarkan uang 20 juta lebih, bahkan ada varian yang sampai 30 juta. Mungkin bakal ngebuat orang-orang pada mikir mending ambil Samsung aja kalau soal HP flagship. Soal build quality dan kualitasnya udah pasti terjamin kalau HP flagshipnya. Dan itu sih yang bakal menjadi senjata utama Samsung buat ngelawan HP lipat yang baru dikeluarkan brand lain. Jadi intinya Samsung udah menang lah, menang nama ketimbang dari brand lain. Dan semua itu tergantung dari komitmen brand lain. Apakah bisa sekomitmen Samsung atau bahkan cuma sekali-sekali aja buat ngeluncurin HP lipat. Kita kan nggak tahu ya. Bahkan Samsung juga udah janjiin ke usernya kalau Fold 6 dan Flip 6 ini bakal dapat update software selama 7 tahun. 7 tahun cuy. Mana ada brand lain yang bisa seberani kayak Samsung. Bahkan Fold-nya Oppo sama Vivo aja cuma 4 tahun. Lah Samsung bisa seberani ini. Bisa ngasih update software 7 tahun. Jadi ya Fold 6 bisa kalian pakai sampai tahun 2031. Oke, sekarang kita fokus ke Galaxy Z Fold 6-nya nih. Apa aja sih yang berubah? Pertama, dari spesifikasi bodinya. Ya kalau dari desain sekilas emang mirip sih kayak Fold 5. Sama-sama punya 3 kamera vertikal ke bawah. Cuman Fold 6 sekarang bentuknya jauh lebih kotak ketimbang Fold 5 yang masih sedikit melengkung di pinggiran bodinya. Terus desain kameranya juga agak berubah. Frame kameranya juga dibikin lebih tebal dibanding Galaxy Fold 5 yang framenya tipis itu. Bodinya juga sekarang lebih matte, bahkan semua sisi bodinya juga udah matte semua ya. Dan bodinya juga terbuat dari armor aluminium. Udah pasti lebih tahan banting sih seharusnya kalau pakai armor aluminium. Tapi jujur saya suka sih tampilan Fold 6 yang sekarang jauh lebih mewah kalau tampilan full matte gini. Ya nggak sih? Nah, cuman Galaxy Z Fold 6 ini tidak tersedia tempat untuk S Pen ya. Jadi kalau teman-teman mau beli S Pen-nya atau mau menggunakan S Pen, teman-teman harus mengeluarkan lagi aksesoris berupa slim case yang include dengan S Pen. Oke lanjut, soal layar depannya pun juga ada perubahan nih guys. Samsung ngelebarin 0,1 mm layar depannya Fold 6. Jadi lebih besar dan lebih nyaman ketimbang Fold 5 yang layar depannya itu masih panjang ke bawah. Alhasil buat ngetik aja masih agak susah. Tapi Z Fold 6 ini layar depannya udah enak banget sih, berasa kayak 2 HP. Pas ditutup jadi S24 Ultra, pas dibuka jadi Fold 6. Ya nggak sih? Nah, lapisan layar depannya udah pakai LTPO AMOLED 2X 120Hz. Kecerahannya bisa sampai 1200 nit. Dan proteksi layarnya juga pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 dengan ukuran 6,3 inci. Itu buat layar depannya aja ya. Buat layar utamanya juga pakai layar yang sama, LTPO AMOLED 2X 120Hz. Tapi buat kecerahannya bisa sampai 2600 nits. Udah aman lah kalau soal kecerahan pas di bawah matahari. Resolusinya juga HDR10+. Buat ukurannya masih sama kayak Fold 5, masih 7,6 inci. Buat layarnya nggak usah dibahas panjang lah, udah paling juaranya kalau soal layar Samsung mah. Kita lanjut yang kedua, soal performanya nih. Dari yang tadinya pakai Snapdragon 8 generasi 2 di Galaxy Fold 5, sekarang di Fold 6 pakai Snapdragon 8 generasi 3 for Galaxy. Bahkan CPU-nya pakai 8 core yang dimana kecepatannya bisa sampai 3,39 GHz. Dan GPU-nya pakai Adreno 750 1 GHz. Masih soal performanya, RAM yang dipakai juga udah 12 GB, memori up to 1 TB. Yang pastinya memorinya udah pakai UFS 4.0, udah cepet lah buat transfer data. Baterainya masih sama 4400 mAh.
Dengan pengecasan 25 watt, ada wireless charging juga sampai 15 watt dan reverse chargingnya 4,5 watt. Nah, sekarang kita masuk ke kameranya nih. Ada 3 tipe kamera belakang dan 2 tipe kamera depan. Ada 50 megapiksel kamera utama, 10 megapiksel kamera tele, 12 megapiksel ultrawide-nya. 4 megapiksel buat kamera depan di layar utama dan 10 megapiksel buat kamera depan di layar depan. Hasil fotonya pas dites nggak tahu kenapa persis banget kayak S24 Ultra ya. Hasilnya tuh natural, tajamnya dapet, jernihnya dapet, cakep asli. Ya namanya juga HP 30 juta ya, udah pasti dibuat cakep lah kamera belakangnya. Kalau kita bandingin sama Fold 5 kemarin, hasilnya sama-sama jernih dan tajam. Tapi Fold 5 lebih saturasi dan Fold 6 lebih natural ya ga. Tapi tetap aja saya lebih suka foto di Fold 6 sih. Natural halus gimana gitu. Itu soal kamera foto. Buat videonya udah nggak usah ditanya lagi lah. Resolusinya aja bisa sampai 8K 30 fps. Tapi saya rekomendasi ke kalian pakai yang UHD aja atau yang 4K itu udah cukup sih. Pakai yang resolusi 60 fps udah gila banget stabilnya. Sekelas Samsung yang pakai sensor kamera sendiri patut dikasih jempol sih. Bener-bener pesaing beratnya iPhone kalau soal kamera, ya nggak? Tuh stabilnya aja kayak gini cuy, gila banget deh kameranya. Udah ya bahas kameranya, sampai kehabisan kata-kata lagi buat memuji kameranya ini. Kita lanjut lagi deh, terakhir soal Galaxy AI-nya nih. Ada fitur Galaxy AI yang paling eksklusif yang cuma ada di Fold 6 dan juga Flip 6 nih guys. Galaxy AI yang ada di Fold 5 udah pasti ada di Fold 6. Circle to search, note assist, chat assist, interpreter, wallpaper ambient udah ada di Fold 6 juga. Tapi fitur AI yang eksklusifnya tuh paling the best sih. Pertama, ada AI sketch gambar. Jadi kalau kalian gak bisa gambar, AI ini bakal ngebantu nyempurnain gambar kalian. Contohnya gini. Saya gambar asal ya, misalkan saya gambar gunung. Nih saya gambar dulu pakai tangan, agak susah ya karena nggak dapet pennya di HP-nya. Nah kalau udah, buat aktifin AI caranya klik icon AI-nya, terus pilih yang sketch gambar. Nah tunggu aja deh sampai database AI-nya memproses. Tuh gila woi, kacau sih ini hasilnya. Jadi sketsa gitu gambarnya. Cuma kalau kalian bikin gambarnya lebih bagus lagi, hasilnya bakal jauh lebih bagus lagi sih. Bahkan saya gambarnya asal aja, AI-nya juga begini hasilnya. Gokil kan? Terus AI yang kedua, ini jauh lebih gokil. Sebelumnya saya udah pernah coba, tapi saya praktekin lagi ya buat kalian. Caranya kalian cari foto muka siapa aja atau foto apa aja lah. Nah, terus klik icon AI-nya, di situ ada buat sketsa. Nah, kalau udah kalian langsung klik buat aja, tunggu proses AI-nya. Dan boom. Gila woy, apa-apaan ini? Rambut saya langsung berubah dong. Ini rapi banget dong. Kayak berasa editan di Photoshop sih. Bahkan di Photoshop aja ribet ngeditnya. Lah ini di Fold 6 tinggal modal gambar asal-asal aja, jadi sehalus ini editannya. Wah gila sih, gokil, kacau banget, nggak bisa berkata-kata lagi nih saya. Galaxy AI-nya Samsung udah paling gokil lah. Jadi kalau kalian gabut nih, iseng aja kalian edit-edit pakai AI sketsanya, dijamin bahagia kalian pakai sketsa AI-nya Samsung. Itu aja sih AI yang paling baru dan juga yang menurut saya paling gokil ya. Sisanya semuanya masih sama, bedanya hanya di interpreter. Sekarang bisa ditampilin di layar depannya. Mau itu flip ataupun fold itu bisa digunakan. Circle to search masih sama, note to assist juga masih sama, dan overall masih sama semua ya. Kesimpulannya, apakah Galaxy Z Fold 6 ini worth it untuk dibeli? Jawabannya adalah kalau kalian punya uangnya ambil aja guys. Ini benar-benar worth it karena Samsung udah benar-benar mikirin untuk di Galaxy Z Fold 6-nya. Galaxy Z Fold 6 ini masih bisa kalian pre-order sampai tanggal 30 Juli 2024. Banyak sekali promonya, salah satunya bisa kalian dapatkan adalah Slim S Pen Cash dan juga cashback bank di store-store Tokopedia. Bagi kalian yang berminat bisa langsung datang aja ke store Tokopedia yang ada di Jakarta dan juga di Tangerang. Untuk teman-teman yang di luar Jakarta dan juga Tangerang, teman-teman bisa langsung beli online pada link deskripsi di video kali ini. Jadi segitu aja video untuk Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Saya Randy, sampai jumpa di video selanjutnya dan
Bye!